Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga saudara baik-baik dan tetap penuh semangat ya. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Allah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana penyertaan-Mu di dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati, hari ini kami percaya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, menyertai dan memberkati. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mengerti setiap rencana-Mu dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat kami terima dengan baik dan kami pun juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 26 Januari 2024 tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 14. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai solukon hamumat Tuhan Yesus Kristus, jala unang masarihon hamu daging muna, laho manungguli hisap-hisapna. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Senjata adalah alat atau perlengkapan untuk berperang, untuk melawan musuh-musuh. Misalnya senjata tajam, pisau, keris, senjata api, pistol, laras panjang, laras pendek, dan lain sebagainya. Kita sering mendengar senjata tajam, senjata api, senjata berat, senjata ringan, senjata kimia, senjata konvensional, atau senjata nuklir yang canggih dan lain sebagainya. Semakin hebat, semakin canggih senjatanya, maka semakin percaya dirilah orang memakainya dan merasa yakin akan dapat memenangkan peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kehidupan kita memerlukan senjata. Kenapa? Karena memang setiap hari kita ini sedang berperang. Berperang melawan pencobaan-pencobaan. Berperang melawan keinginan-keinginan daging. Renungan kita pada hari ini sangat jelas bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Roma, dan juga tentu ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak pernah melupakan senjata kita di dalam pertarungan iman. Dalam renungan kita pada hari ini dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai perlengkapan senjata terang. Yesus Kristus adalah alat kita untuk memenangkan pertarungan iman kita. Oleh sebab itu, janganlah kiranya kita menggantikan senjata peperangan iman kita dengan hal-hal yang datang dari dunia. Kalau sekarang ini mungkin senjata kita bukanlah senjata yang saya sebutkan di awal tadi. Banyak orang memakai pengalamannya, kekayaannya, jabatannya, relasinya. Ini boleh menjadi senjata bagi dia untuk mengalahkan lawan-lawannya. Tetapi apa yang saya sebutkan itu, ketika kita berhadapan dengan segala keinginan-keinginan daging,
Ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, senjata-senjata dunia itu, kekayaan, kerabat, dan lain sebagainya itu tidak dapat kita pakai untuk memenangkan persoalan-persoalan kita. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan dan mengajak kita untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata kita untuk melawan segala penderitaan, untuk melawan segala pencobaan, untuk melawan segala persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu senjata ini adalah senjata terang. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai senjata terang, maka kita tidak akan mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Karena terang itu adalah sesuatu keadaan yang dapat dilihat. Sesuatu yang bersinar terus yang dapat menerangi lingkungannya. Oleh sebab itulah orang-orang yang memakai Kristus, menjadikan Kristus sebagai perlengkapan senjata kehidupannya, hidupnya terus bersinar. Hidupnya akan memancarkan cahaya dan memberikan sukacita bagi banyak orang. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadikanlah Dia sebagai alat di dalam kehidupanmu untuk memenangkan kehidupan ini. Karena selama kita hidup dan selama kita terus berpegang kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita, tantangan, kesulitan itu akan terus ada dan bahkan semakin berat. Tetapi di dalam perlengkapan, di dalam kekuatan, bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan bisa memenangkan pertarungan. Karena apa saudara? Karena memang iblis itu sangat pintar. Iblis itu sangat kuat untuk berusaha menghancurkan kehidupan kita. Dia dapat mengatur waktu sedemikian, mencari kesempatan untuk meruntuhkan pertahanan kita. Oleh sebab itulah kita tidak boleh melepaskan, meninggalkan senjata kehidupan kita. Tuhan adalah senjata dan perlengkapan hidup kita. Karena tanpa Tuhan, maka kita akan terseret oleh godaan-godaan iblis dan kita akan terjerumus ke dalam perbudakan dosa. Yesus Kristus telah mati untuk kita. Dia menggantikan kita di kayu salib agar kita yang berdosa beroleh kemenangan, beroleh kelepasan. Kita yang adalah budak iblis karena dosa itu telah diubah menjadi hamba Allah, menjadi anak-anak pilihan Tuhan agar kita beroleh keselamatan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan dan teruslah mengenakan perlengkapan senjata terang, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. Marilah kita hidup baik, hidup teratur, sopan seperti kita hidup pada siang hari. Janganlah kita hidup di dalam kegelapan, pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, dan perselisihan. Tetapi tetaplah hidup di dalam terang kasih Tuhan, karena Dialah perlengkapan senjata terang kita. Janganlah merawat tubuhmu dengan memuaskan keinginannya, tetapi rawatlah hidupmu, rawatlah tubuhmu sebagaimana Tuhan mengkehendakinya. Hiduplah di dalam terang dan kenakanlah Tuhan sebagai perlengkapan senjata terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap bertahan dan terus memenangkan pertarungan iman. Tuhan, kami tahu di dalam perjalanan hidup begitu berat perjuangan kami, karena begitu banyak pergumulan, pencobaan datang silih berganti. Tetapi hari ini kami diingatkan untuk tidak pernah melepaskan senjata terang, yaitu Yesus Kristus yang menjadi keselamatan hidup kami. Mampukan kami untuk terus bertahan dan boleh memenangkan pertarungan iman. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.